Matur nuwun, puji syukur kunjung wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan, kanugrahan, kesehatan dumateng kita sedaya sehingga ing siang menika kita saged tempal wonten dalemipun Bapak Kresna injih ingkang kostunggalnya kita silaturahim ingkang kaping kalih bilih samangke wonten adicara sawalan utawi bilih wonten tausiah utawi napa kemawon ingkang badhe kawedhar wonten mriki menika lan ingkang kaping 3 bilih wonten pirembagan kagem benjang-benjang semoga samangke saged pun rembag wonten mriki menika. Boten sewen sholawat salam monggo tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ing tembe kita tansah pikantuk sahabatipun pinangka kagem pitulungan kita ing akhir zaman. Amin. Lan saderengipun adicara menika kawiwitan bilih wonten sambutan saking tuan rumah monggo dumateng Bapak Kresna kawas kondak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih bisa berjumpa bertemu kembali dalam acara reuni Riau Kaba yang mana ini hampir dari lintas generasi bisa hadir dari awal yang Riau Kaba itu kan dari remaja Islam saja, kemudian ada tambahan Masjid Al-Badar, kemudian Al-Kausar. Nah ini generasi pertama memang dari Al-Huda, kemudian ada Al-Badar, kemudian baru Al-Kausar. Ini saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman, mbak-mbak dan sesepuh yang bisa menghadiri acara reuni Riau Kaba ini. Ini ada generasi yang paling senior itu Mbak Saroh, Mbak Nanung, Mas Safar. Ini sampai saat ini masih bisa membersamai kita. Dan mungkin dari teman-teman yang generasi bukan terakhir ya, cuma agak terakhir gitu. Ini mungkin belum begitu kenal atau mungkin sudah pangling itu dengan teman-teman yang lain. Nah ini mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjalin silaturahmi kembali, semangat untuk berdakwah di zaman Riau Kaba ini bisa menularkan ke masing-masing wilayah yang sekarang kita tempati. Nah, kenapa mungkin dari kami menerima teman-teman masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap kegiatan ini nantinya bisa kita selenggarakan ya 1 tahun sekali lah, gitu ya, bisa di acara sawalan. Nah, kebetulan hari ini mungkin sudah bukan sawal lagi, jadi sawal terakhir kemarin ya pas 8 pas terakhir itu kemarin, cuma liburnya kan sekarang. Jadi ya anggap aja masih dalam rangka sawalan. Yang kemarin belum ketemu bisa sekarang, sehingga kita bisa saling memaafkan, dan insyaallah kedepannya kita akan lanjut kembali kegiatan ini. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
matur nuwun dumateng Bapak Kresna ingkang sampun atur pambagti harjo. Menika kan niki wae pepanggihan antar lintas generasi. Ada yang paling sepuh dari Mbak Busaro. Masih muda loh. Tidak ada baiknya, tidak ada jeleknya. Kemudian untuk yang sesepuh ini ya atau pangandikan, nah atau mungkin memberi apa ya cerita ketangan dulu waktu saya jadi ajar TPA atau ini. Nah itu waktu kan. Oke. Atau yang mau ya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu. Saya betul-betul tidak menyangka bisa bertemu di sini. Apa itu? Awalnya itu saya main ke Mas Wardi. Ke Mas Wardi itu terus difoto Mas Wardi, dimasukkan ke grup Jakarta. Nah, terus aku Mas, ono grup kok karo gurune lali ra dilebokke saya gitu. Terus saya dimasukkan sama Mas Mardi loh. Setelah masuk ya kok aku udah kenal. Masya Allah. Nyesel ya? Saya kira itu Ria Hukaba itu cuma ya itu Mas Afkar, Mbak Nano, Mbak Zainal, terus nggak ada namanya Mas Jabarudin, Mas Sabarudin. ini siapa? Saya nggak kenal, jadi saya nggak pernah komen ini aku baru kenal nih. Mas Wardi ternyata aku kok baru kenal. Ternyata gabungan, saya tanya Mbak Sur, ternyata gabungan dengan Al-Kausar Al-Badar. Nah, saya setelah nikah kan terus cuma 1 minggu di rumah terus dibawa lari ke Gamping. Jadi saya terus nggak ngerti perkembangan Ria Hukaba. Mungkin cuma itu ya yang saya ini kemarin saya dimintai Mas Gus dua foto nih bapak orang, saya nyari album tak kok kabeh. Wah, ternyata ada foto-foto kita kecil-kecil. Masih ayo ya. Ada Mas Kresna pakai baju kaos lama ya. Jadi Mas pakai karnaval ya. Ada Harry, masa kecil itu sekarang kok sudah tua. Saya aja sudah nggak punya gigi nih ya, jadi nggak berani senyum lebar. Saya kira hanya ya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan-pesannya belum. Pesan-pesannya belum. Pesan-pesannya. Iya, kesannya dan pesannya. Kepinginannya apa? Apa sing diwariskan? Kepinginannya ya ini pertemuan dilanggengkan karena silaturahmi itu Ya, baiknya ya. memperpanjang usia, mempermudah rezeki ya. Dan kesannya katanya Mbak Nano ini Mas Jen itu ketemunya di situ. Ketemu dia. Mas Afkar juga. Iya betul ya. Jadi hikmah, ada hikmahnya ya. Iya. Ada hikmahnya. Mas Gufron iya. Mas Gufron. Ketemunya di situ. Oh iya Mbak Nano. Iya betul. Terus saya yang nggak kenal itu Mas siapa Pak Ustad itu. Subhan. Pak. Di asrama apa dulu namanya? Yang menghadap ke sawah itu loh. Saya juga nggak tahu. Pak Sukir. Pak Sukir. Terus yang pakai topi. Pak Yarso. Wah ya saya nggak tahu. Mbak Ipi. Monggo ini yang lain. Monggo. Monggo yang sepuh disambut Pak Afkar. Jadi Mas Afkar.
wis diwakili. Setengah senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau pakai bahasa Jawa, bom rasane ngati. Nah, Tisu. ya. Jadi tidak menyangka kita sudah Mbak Sarah ini. Mbak Sarah ini kan berapa tahun sudah? 91 ini sudah 35 tahun yang lalu. Nah, 33 kan beliau hijrah melarikan diri. Ya, beliau keluar dari Mazhabju setelah nikah. Sebelum itu membina pengawasan anak-anak Al-Huda. Ada di situ pengajarnya Pak Margono, almarhum ya. Kemarin kan mau undang Bu Rustini nggak bisa. Ya, Bu Rustini atau Kakak Mas Sarip, kakaknya Mas Sarip, Mas Sarip ya. Nah itu murid-murid seniornya adalah ini Mbak Soryani ya. Terus ya adik saya, anak-anak, kemudian juga ada titipan dari kampung sebelah Mbak Dewi. Itu dia ludahnya. Kemudian muncul Al-Badar ya. Al-Badar itu di base campnya Mas Yeni itu munculnya belakangan. Dan terus di sana ya yang kelingan itu cuma Mas Mundir, Mas Parso. Itu sudah di belakang, agak di belakang ya Mas Yeni dan sebagainya. Ya sebelumnya itu ada senior-senior yang membina itu Pak Domiri, Pak Domiri, Pak Ponijo, Toha. Pak Ponijo. Satu lagi Pak Toha. Ya. yang awal Ya Pak Toha. Meninggal udah. Oh, Kak Makassar. Oh iya. Oh itu baru itu belakangan. Baru malah. Ya. Nah, itu apa? Oh tadi ini aku. Mas Dwi Yusuf. Demi Yusuf, nah itu senior masih ada di museum-museum ya. angkatan Pak Dunu itu ada sendiri Ada sendiri. reunian. Itu dia di Oh Mas Mohamed. pengajian Rebu Mayat. Okasan atau apa namanya? Purnomo Sidi. Nah, itu ada. Itu senior lagi. Nah, itu dia di atasnya Mbak Taruh itu. Iya. Dan itu pernah beliau mengadakan reuni juga kurang lebih 2 tahun yang lalu mungkin ya. Kita hadir sempat alhamdulillah Mas Taruh dapat door prize dari toko Pamela Flora waktu itu ya Mas Rizal Iskandar. Alhamdulillah. Nah ini kita yang di belakang ya mencoba untuk mengumpulkan ya dikatakan balon pisah gitu itu dikatakan ya teman-teman lama ya teman-teman lama sehingga perbaharui semangat kita kembali untuk selalu memperbarui semangat silaturahmi dan insya Allah keimanan kita terbaharui dan tersemangatkan. Jadi ya harapan Mas Krisno paling tidak setahun sekali insya Allah. Ya syukur harapan Mas ini tiap minggu 3 kali. Seminggu 3 kali. seminggu 3 kali bukan sehari 2 kali pagi sore. Kayak minum pil. Itu aja yang demikian. Ya alhamdulillah ini kita kedatangan teman kita yang jauh juga dari Jombang, Kiai Keswiro. Ya ini alma maternya di asramanya Bu Sukir. Jakarta. Ya, tempatnya di rumahnya Bu Sukir yang selatan. Jogja. Di situ. Mungkin Mbak Sarah belum amat ya. Nah ini jaya-jayanya ya saya bilang itu jaya-jayanya Riau Kabah Mas Subhan. Karena di situ kita bisa membina puluhan ya di sini sekarang TPA-nya masih ada atau enggak?
ya, TPA Taman Pendidikan Al-Quran itu waktu di Mbah Darmo beberapa kali sudah ya, muridnya banyak, kita bisa punya seragam dan seragam yang terakhir terdengar masih ada Mas Sabar masih nyimpan seragam. Mas Sabarudin, pertemuan kita setengah tahun yang lalu, itu beliau lapor bahwa seragam dari Riau masih dia simpan. Berarti Sabar menunggu. ya itu mungkin ya kenangan dan harapan kita, harapan saya dan kita semua, mudah-mudahan silaturahmi kita terjaga, kemudian kalau tersegarkan kembali, insya Allah keimanan kita pun terjaga dan tersegarkan selalu. Demikian sementara ini, matur nuwun, monggo pun lajengaken. Mereka kan sejak tadi kan yang asli penduduk Mujamuju. Nah sekarang yang dulu anak kos yang bergabung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah saya sempat hadir tadi dari Semarang. Pokoknya saya usahakan, saya sempatkan walaupun sampai sini tadi zuhur. Kesan saya diantaranya bahwa pengajian di Hokapa ini mengantarkan saya pada kebahagiaan ya. Jadi mendapatkan lingkungan yang baik. Maka mudah-mudahan kita semua setelah kita mentas dari Hokapa ini, kita berada di tempat masing-masing, maka kita bisa meneruskan tradisi yang sudah kita toreh ya di Mujamuju. Dan saya yakin sekarang semuanya punya lingkungan yang mirip ya dengan lingkungan kita zaman dahulu kala. Dan yang saya ingin sampaikan bahwa pada saat kita berkumpul-kumpul, kita bisa saling share ya. Kalau sekarang ada istilah share dari WA, ketika itu kita kan belum punya HP ya. Jadi share kita saat itu adalah sharing ya, kumpul kemudian saling membetulkan bacaan Quran kita, itu namanya juga sudah share ya. Saling berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan ya. Di mana lingkungan kita sangat bagus saat itu ya. Saat walaupun saya waktu itu kuliah di Bayo yang mungkin gedungnya seperti itu ya. Tapi karena lingkungan yang bagus ya, akhirnya kita bisa berkumpul dan bisa berbahagia bersama. Dan sampai saya berapa tahun itu ya, bertahan 8 tahun kalau salah. 8 tahun di Ibu Minoto ya. Apalagi murah ya. Apalagi murah meriah. 75.000 per tahun kan. Dulu. Iya, artinya cukup murah kan. 75.000 per tahun. Sehingga bertahan sampai tidak aja bayarnya setelah lulus. gajian Bu. Belum gajian ya, belum kerja. Itu diantara kesan kami ya. Di lingkungan murah, kemudian lingkungan yang baik, dan karena ada lingkungan pengajian seperti ini, sampai saya nikah baru pindah ke Warung Koto. Dari Warung Koto ke Kota Gede. Dari Kota Gede pindah ke Gamping yang banyak semen, pasir, Gamping. Alhamdulillah, demikian mungkin dari saya, sedikit dari saya yang bisa direnungkan mungkin ya. Saya hanya membaca saja, nanti mungkin kalau Kak Subhan ingin membahasnya lebih lanjut juga bisa dari bahan ini.
Jadi sebagaimana mobil, maka rongsok hati juga bisa berkarat. Ya, ini di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Sesungguhnya hati itu dapat berkarat sebagaimana besi berkarat atau seperti mobil yang sudah rongsok. Rasulullah ditanya, apa yang membuat hati agar tidak berkarat? Rasul menjawab, yaitu membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Ya. Maka sekian lama kita kumpul saat itu adalah juga dalam rangka membaca Al-Quran dan mengingat kematian, sehingga insya Allah sampai hari ini kita semua hati kita tidak berkarat, apalagi kalau kita semua melanjutkan tradisi itu. Maka nanti bisa selang-seling menurut saya, misalnya seperti hari ini tidak ada bacaan Quran, nanti akan datang bisa jadi sampai menjelang duhur sambil nunggu teman yang belum datang, bisa jadi membaca satu orang satu surat Al-Baqarah. Satu orang cukup satu ayat sambil nunggu zuhur misalnya begitu ya. Sehingga itu kita bisa mengamalkan hadis ini agar hati kita tidak berkarat, melanjutkan tradisi kita ya. Jadi ilustrasi dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa hati manusia itu potensial menjadi seperti besi yang bisa berubah menjadi berkarat. Itu mungkin singkatnya. Maka jangankan hati yang berkarat, bebatuan gunung yang kuat pun dan kokoh pun dapat takluk dan tunduk kepada Al-Quran. Maka Al-Quran itulah yang bisa menundukkan atau membuat hati kita tidak berkarat. Sekiranya diturunkan kepadanya Quran surat Al-Asr, maka mari kita amalkan hadis ini, kita lanjutkan tradisi kita, meskipun mungkin pindah suasananya yang berbeda. Mungkin kalau ketika itu kita membaca banyak ayat, maka mungkin bisa kita cukup membaca satu ayat pada variasi mungkin di saat pertemuan yang akan datang. Dan karena pertemuan kita itu nantinya seminggu sekali, berarti beberapa hari lagi kita kumpul ya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukan. Oh ini nanti ceramah, Gong? Iya. Sekalian ya? Tidak ada lagi ya? Oke. Sekalian, Mas Sukan. Waktunya santai aja sampai menjelang Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'ad Hadratul Mukarramin, para bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu teman-teman. Alhamdulillah kalau 30 tahun yang lalu kita baru ketemu kali ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pertemuan kita semua. Pertemuan yang membawa manfaat dunia akhirat. Amin. Pertemuan yang membawa keberkahan untuk anak keturunan kita. Kemudian keberkahan untuk umur dan rezeki kita. Insya Allah bermodal keberkahan inilah kita akan mendapatkan ridho Allah, satu-satunya yang kita inginkan. Dan pertemuan kita kali ini, kita berdoa mudah-mudahan bukan sekedar di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita bisa berjumpa dalam tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa rambut sudah meninggalkan dunia hitam, mengarah ke dunia putih. Apa yang disampaikan oleh Mas Jen tadi, saya teringat ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Rasulullah, siapa orang yang dikatakan orang yang abdul, orang utama? Dijawab oleh Rasulullah, ahsanul khuluq, yaitu adalah akhlaknya yang baik. Ini adalah orang yang paling abdul. Coba kita mengingat, karena kalau sudah usia tua ini, tiada ada lain otomatis ngiling no arah dewi kabeh. Kemudian dilanjutkan, man huwa aqyas. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas?
Orang yang paling cerdas, dawuh Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang memperbanyak mengingat-ingat kematian. Ini namanya orang paling cerdas. Dilanjutkan wa ahsanuhum istiddadan. Dan termasuk orang yang memperbaiki persiapan untuk bekal kematian itu. Ini namanya orang cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk orang cerdas itu. Amin. Kita mau kemana lagi setelah kehidupan di dunia? Tidak ada lain kecuali adalah menghadap kepada Sang Pencipta. Saya di-share oleh Mas Jen tadi, teman-teman orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita banggakan dulu berteman dengan kita berdua untuk mendirikan TK Al-Quran, mendirikan Riyahul Kabar. Banyak yang sudah kepundut, mudah-mudahan mendapatkan nikmat surganya Allah. Teman-teman, para bapak, para ibu yang dalam hormati, ketika orang itu membaca Al-Quran, langsung ke Al-Qurannya. Al-Quran itu syafi'an yaumal qiyamati. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, syafi'an li ashabihi, maka Al-Quran itu akan menjadi penolongnya bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Nah, kita sudah kelewat bulan Syawal. Syawal itu artinya bahasa Arabnya itu peningkatan. Repotnya kita itu setelah Ramadan semangat, setelah Ramadan itu kendor lagi. Coba kita lihat saja. Kita kalau sudah tarawih, apalagi hari-hari pertama, full, nggak cukup musola Al-Badar, Al-Kausar, nggak cukup. Tapi kalau sudah pertengahan, barisan maju. Sehingga Pak Toko rajin mencari oleh-oleh untuk mudik, tapi dia lupa mudik untuk menghadap kepada Allah, dia lupakan. Semangat baru untuk mendapatkan baju baru, tapi tidak punya semangat baru untuk memperbaiki semangat ibadahnya kepada Allah. Kadang-kadang tadarus rajin kalau sudah musim Ramadan. Coba kalau sudah Ramadan pamitan, ada nggak semangat yang lebih ketika Ramadan, setelah Ramadan telah habis? Ada nggak peningkatan? Kalau peningkatan berarti Syawalnya berhasil. Syawal itu artinya peningkatan. Repotnya setelah Ramadan itu justru melemah lagi. Yang biasanya saya Ramadan harus hafal 30 juz, tapi itu tidak ada lagi program setelah Ramadan. Ini kekeliruan kita, ya kita semua. Kita introspeksi. Kita di ruangan ini muraqabah, mengevaluasi diri kita semua. Bermuhasabah, hitung-hitung lah. Baru bapak, para ibu yang dalam hormati, saya teringat dahulunya Allah. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ disebut Allah demi waktu. Karena apa? Kita itu sering teledor kalau bahasa Jawanya itu tentang memanfaatkan waktu. Kita itu semakin banyak umur kita bertambah. Hakikatnya jatahnya berkurang ini tanpa kita sadari. Wal asri, kalau dalam bahasa Arabnya hasoro yahsor, ada yang mengatakan yahsiru, itu artinya memeras buah. Jadi usia kita ini tinggal perasannya buah. Ada yang mengatakan asar itu asar, waktu asar. Atau setelah asar itu waktu maghrib. Jadi kita menggunakan umur kita itu menjelang terbenam. Yang ini tanpa kita sadari. Kita itu mau terbenam sudah, artinya sudah maghrib, artinya sudah mau game over kita. Maka wal asr,
Ada yang mengatakan demi waktu asar, umur kita sudah menjelang maghrib. Makanya Rasulullah pernah dawuh, umur umatnya Nabi itu situ nawasabuna, sekitar 60 sampai 70. Kalau ada yang kelewat 70 itu sudah bonus. Kita sudah kelewat 50. Ayolah pertemuan ini kita menyemangati kita lagi. Repotnya itu kadang-kadang orang itu menganggap rezeki itu dunia tok, itu masalah. Harta itu rezeki sekali. Padahal adna darajatir rezeki. Dunia itu adalah derajat rezeki yang paling rendah. Yang kedua adalah syafi'ah atau syafi'atun, yaitu kesehatan. Saniki tiang sugih lek mboten sehat, ya nopo. Duwe sofa harganya 1 miliar tapi udune 10. Duwe bojo ayu tapi anyang-anyangen. Ayune kayak sampai ini. Artinya sehat itu menggalakkan segala. Harta itu tidak ada artinya kalau orang sudah nggak sehat. Tapi ada rezeki yang tingkatannya lebih tinggi dari masa itu. Apa itu? Solahul abna, yaitu adalah anak-anak yang soleh. Maka ada haknya anak kepada orang tua itu. Yuhassinu ismahu. Orang tua harus memberikan nama yang baik pada anak. Nama yang bagus. Itu ngawur ngarani anak. Kalau ada rencang namanya Siti Musyrikatun. Mentang-mentang ada di Al-Quran. Itu kan salah. Sama Siti Jahanam. Siti Jahanam. Jadi yang bagus. Kemudian yang kedua, haknya anak kepada orang tua, ayyuhassina mardo'ahu. Mardo'ah itu sebetulnya, mardo'ah itu ibu tetean. Artinya anak itu harus dikasih asupan yang halal, yang bagus. Kadang-kadang kita memberikan makanan kepada anak, kepingin anaknya soleh, tapi asupannya bukan dari hal-hal yang bagus. Bagaimana mendapatkan anak yang karakternya yang bagus, akhlak? Dan haknya anak yang ketiga adalah ayyuhassina adabahu, memperbaiki akhlak. Bagaimana anak dikenalkan agama, dikenalkan pengajian-pengajian. Itu haknya seorang anak pada orang tua. Makanya ini bagian kewajiban orang tua terhadap anak. Karena apa nanti? Kalau kita sudah berkalang tanah,